Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu faman mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Pekalongan, Ibu Hajah Listriati Nur SH, SPD MSI. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid dari siswa SMK Muhammadiyah Kota Pekalongan, tingkat 10, tingkat 11, dan tingkat 12. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melakukan sosialisasi program sekolah secara virtual kepada seluruh anak didik di SMK Muhammadiyah Pekalongan, dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Pagi hari ini sosialisasi program sekolah yang seharusnya dilakukan secara tatap muka, mengingat kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan acara tersebut, sehingga sosialisasi program kerja sekolah dilaksanakan secara virtual. Adapun acara untuk pertemuan pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sosialisasi, dan ketiga penutup. Baik, marilah kita buka acara sosialisasi program sekolah SMK Muhammadiyah Kota Pekalongan tahun pelajaran 2020-2021. Kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sosialisasi yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Hajah Listriati Nur SH, SPD MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alamal bil qalam, alamal insana ma'lam ya'lam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, Ibu, wali murid yang saya hormati, baik kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Kalau yang kelas 10 baru kali ini ya, kita melakukan ketemu muka, meskipun tidak langsung tatap muka berhadapan face to face, tetapi melalui virtual. Ya memang karena memang kondisi kita tidak memungkinkan untuk bisa melakukan sosialisasi dengan cara tatap muka. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, memang harus kami melakukannya seperti itu, semata-mata hanya karena bahwa sekolah ini betul-betul menjaga untuk protokol kesehatan yang dilakukan kita ketat, intinya untuk memutus mata rantai COVID-19. Jadi mohon dimaklumi Bapak Ibu, kondisinya memang seperti itu. Pada pagi ini kita akan melaksanakan sosialisasi program sekolah yang tentunya kalau tatap muka lebih mudah ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa secara langsung berdialog, kemudian ketika memang tidak paham itu lebih mudah untuk bisa langsung menanyakan. Mungkin memang kita harus mengikuti yang namanya 4.0 ya, atau kita kenal dengan sekarang kan eranya IT, jadi betul-betul dilakukan dengan menggunakan virtual. Untuk yang kelas 11-12 mungkin sudah pernah ya, karena sudah pernah tatap muka dengan saya, sudah pernah dapat sosialisasi, tapi yang kelas 1, ini kelas 10, memang belum pernah. Baru kali ini kita melakukan tatap muka tetapi melalui virtual. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya Bapak Ibu kepingin tahu terutama untuk yang kelas 1 ini ya, saya utamakan karena memang sosialisasi baru bisa dilaksanakan pada pagi ini.
kurikulum di SMK Muhammadiyah atau kurikulum 2013 bahwa pembelajaran praktek itu lebih banyak daripada pembelajaran teori. Ini Bapak Ibu perlu ketahui karena sekolah kita adalah sekolah vokasi atau dikatakan sekolah kejuruan, yang mana tamatannya atau lulusannya itu biar kuat, kompetensinya lebih kuat, yaitu pada praktek. Jadi makanya lebih banyak jamnya pada praktek. Jadi 11 jam pembelajaran praktek itu kita menggunakan blok ya per hari. Itu untuk kelas 1. Kemudian untuk yang kelas 2 itu 26 jam. Pembelajaran praktek ini dibuat blok 2 hari, ditambah 5 jam untuk yang namanya PKK ya, produk karya kreatif. Kemudian untuk yang kelas 3 itu jam pembelajarannya, belum Pak, pembelajarannya 26 jam. Jadi itulah dikuatkan pada jam praktek di sekolah. Ditambah kewirausahaan, kenapa? Memang pada aturan yang sekarang, terutama pada Renstra nomor 22 tahun 2020, itu produk kreasi atau hasil tamatan ataupun outputnya itu diupayakan untuk mampu berwirausaha. Dan ternyata memang ketika kondisi pandemi seperti ini, perusahaan-perusahaan belum banyak yang membuka lowongan pekerjaan, maka disinilah kita actionnya, yaitu untuk siswa ini mampu ketika tamatannya itu berwirausaha. Nah kemudian, oke, next, tentu nilai KKM-nya Bapak Ibu tahu ya 7,5. Nah sekarang kita menginjak bagaimana pada masa pandemi sekarang ini kita tidak bisa melaksanakan tatap muka, ini karena sesuai pada aturan-aturan yang ada, baik dari pimpinan Muhammadiyah maupun dari pemerintah, yang memang kita tidak bisa menyelenggarakan tatap muka. Ini perlu Bapak Ibu pahami betul, karena semata-mata kita melindungi anak-anak dan guru karyawan ini, dan mencegah untuk mewabahnya atau bertambah banyaknya COVID-19. Jadi hanya semata-mata itu. Jadi kita berupaya mengikuti aturan itu dengan baik. Nah, kecuali memang ketika nanti zona kita itu sudah mulai berubah ke arah yang bagus, insya Allah tatap muka ini akan kami lakukan dibuka kembali. Jadi kondisi pandemi itu perubahannya begitu cepat. Bapak Ibu harus memahami itu. Memahami bahwa bisa dibuka atau bisa ditutup kembali ketika kondisinya tidak memungkinkan untuk bisa dibuka sekolah ini tatap muka. Nah, ketika pembelajaran PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran itu dilakukan di rumah, tentunya satu, ini dukungan orang tua ini harus ketat sekali, harus kuat sekali. Saya sangat prihatin ketika melihat bahwa PJJ ini tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Artinya, satu kelas jumlah 32, peserta PJJ ini jumlahnya kecil yang masuk. Mungkin pada saat absensi, hadir semua. Tapi ketika sudah mulai pembelajaran, ternyata anak-anak mundur. Nah, ini mohon betul-betul dukungan dari Bapak Ibu. Kami sudah berulang-ulang dari wali kelas, itu ada grup dengan anak-anak, ada grup dengan orang tua. Nah, inilah wadah bagaimana wali kelas ini terus berupaya untuk siswa ini bisa mengikuti pembelajaran PJJ atau pembelajaran dari rumah. Tapi pada kenyataannya, PJJ ini tidak bisa berjalan dengan baik, Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti tahu persis. Coba nanti Bapak Ibu melihat sendiri bagaimana putra-putri panjenengan ketika di rumah, apakah dia betul-betul melaksanakan pembelajaran, apakah masih tidur, apakah dia malah mengabaikan dengan main dan sebagainya. Jadi itulah Bapak Ibu kendala yang dihadapi oleh sekolah. Tidak hanya di sekolah SMK Muhammadiyah, bahkan mungkin semuanya sekolah mengalami hal yang sama. Tetapi kami terus berupaya, sekolah ini mengevaluasi ketika PJJ ini jalannya kurang bagus, maka apa? Wali kelas harus berupaya, oh ini berarti harus lewat WA dengan siswa secara langsung. Siapa saja yang tidak ikut,
kami pun berperan serta ikut mendampingi supaya anak-anak ini bisa mendapatkan pembelajaran. Saya yakin pada saat PJJ seperti ini atau pada saat mengalami pandemi seperti ini, kita semua mengalami kesulitan. Tetapi kemudian tidak kesulitan itu kita merasa pada titik yang nyaman, akhirnya meninggalkan semua, tidak melakukan aktivitas. Kemudian orang tua juga merasa awes kesel, PJJ terus kuotanya oke. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu mengantarkan putra-putri ini bisa positif, tetap bisa mendapatkan belajar itu dari rumah. Jadi kami mohon betul-betul dukungan dari orang tua untuk bisa mengarahkan, memotivasi putra-putrinya karena memang kondisinya tidak bisa dibuka tatap muka. Jadi pembelajaran PJJ ini mohon untuk didampingi. Betul-betul kami sudah siap gurunya. Tetapi ketika gurunya sudah siap, siswanya tidak. Bagaimana mungkin pembelajaran itu bisa berjalan seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya minta tolong sinergi yang baik antara sekolah dengan orang tua, dengan siswa, supaya pembelajaran PJJ ini bisa berlangsung dengan baik dan bisa berjalan dengan baik. Siswa bisa menerima pembelajaran, gurunya juga bisa melakukan pemantauan, kemudian memberikan pembelajaran dengan baik. Oke, nah Bapak Ibu perlu ketahui jadwal kami sudah sharekan. Jadi pembelajaran PJJ itu kami memulainya dari jam 7 sampai jam 12.30 dengan jadwal yang sudah disampaikan kepada siswa. Sehingga ini perlu sekali Bapak Ibu melakukan pendampingan. Kamu ini masih sekolah loh, meskipun kamu di rumah, kamu harus tetap melakukan pembelajaran, yaitu dimulai jam 7 sampai jam 12.30. Jadi perlu benar-benar dipantau dari Bapak Ibu orang tua di rumah. Kami di sekolah selalu siap dan disiplin untuk memberikan pembelajaran. Tetapi kalau siswanya tidak ada, kami merasa sangat prihatin sekali dan sangat-sangat berarti pembelajaran dari SMK ini tidak bisa berhasil diterima dengan baik oleh siswa. Kemudian saya akan memberikan informasi yang berikutnya pada kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler karena memang aturannya memang belum bisa dilaksanakan, jadi kami sementara ini tidak melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Tapi perlu kami sampaikan untuk kelas 1, orang tua kelas 10 ya, bahwa kami mempunyai ekstrakurikuler yang wajib dan pilihan. Kalau yang wajib itu adalah Hizbul Waton atau kalau kita kenal adalah Pramuka. Kemudian yang wajib berikutnya adalah Tapak Suci. Nah, untuk pilihan anak sendiri itu ada beberapa, yaitu alam, ada pasus itu pasukan khusus gitu ya. Kemudian ada IPM atau OSIS, kemudian ada olahraga itu ada futsal, ada taekwondo, ada pencak silat, karate, bola voli, panahan dan lain-lain. Kemudian ada juga tilawah, dan PMR. Nah, itu adalah bagian dari ekstra yang ada di SMK Muhammadiyah. Itu Bapak Ibu yang kelas 10 ya, untuk dipahami itu. Tapi untuk sementara ini kami belum bisa melaksanakan karena belum tetap muka dan belum ada ekstrakurikuler yang harus dilakukan. Nah, kemudian perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sekolah ini punya budaya sekolah. Nah, budaya sekolah itu apa sih? Budaya sekolah itu adalah kegiatan yang biasa dilakukan di sekolah. Jadi aturan-aturannya seperti apa, kegiatan rutin SMK Muhammadiyah itu seperti apa, itu dikatakan budaya sekolah. Masing-masing sekolah punya cara, punya aturan yang berbeda. Nah, inilah budaya di SMK Muhammadiyah. Yang pertama, budaya sekolah yang mengacu dari budaya industri. Jadi kita karena kerjasama dengan industri, kita pun berupaya punya link budayanya. Jadi biar ketika tamatan kita itu ketika keluar dan diterima di industri itu sudah pas. Contohnya seperti apa? Budaya tertib ketika hadir. Budaya rambut, potong rambut itu juga ada aturannya. Seperti itu. Jadi
kita mengikutinya supaya apa? Ketika tamatannya itu kita diterima di industri, kita sudah pas, linknya sudah cocok, budayanya sudah sama. Itulah maksudnya supaya Bapak Ibu bisa pahamin itu. Nah, kemudian jam awal untuk melantunkan doa kami ada ya setiap pagi, ada bacaan sholat, tadarus, serta kuliah 7 menit atau kultum. Ini semata-mata kita berupaya supaya anak-anak kita itu punya keahlian berbicara di depan umum. Kemudian inilah dia dengan cara didampingi dengan kultum harian setiap pagi, dan itu rutin dilakukan ketika jam pembelajaran pertama. Kemudian ada sholat duhur ya berjamaah, sholat asar juga berjamaah. Oke, ketika kehadiran di sekolah pun kita ada waktu yang ditetapkan, yaitu masuk jam 7. Kemudian pengecekan apakah anak ini sudah sholat subuh atau tidak. Biasanya kalau kita tanya Bapak dari orang tua ini murid biasa jangan sing kaya ngomong iki namanya BA Muhammad sapa kae sampai malam itu lebih kuwi nongol supaya dia disiplin terutama untuk ibadah ya kan takok sholat subuhnya. Maka saya titipkan kepada orang tua satu ibadahnya, yaitu terutama sholatnya, untuk supaya terus didengungkan ke anak. Belum terlambat Bapak Ibu. Kalau mengatakan, wah anakku saya kok angel teman remaja, itulah tanggung jawab orang tua bagaimana untuk bisa ngoprak-oprak putra-putrinya atau menyuruh untuk melakukan sholat, terutama sholat subuh biasanya yang sulit. Kalau pada saat tatap muka kita bisa dengan lumayan ya, rodo enteng untuk sholat duhurnya ya ataupun sholat asarnya. Tetapi ketika kami pandemi tidak ada tatap muka, kami nggak bisa membantu untuk sholat berjamaahnya ini ya, jadi terutama pada saat sholat duhur maupun asar. Nah ini berarti ibu bapak ini pendampingannya lebih berat karena sholat subuh, kemudian sholat duhurnya, sholat asarnya, seterusnya seperti itu ya. Jadi itulah yang memang harus dilakukan orang tua terhadap anak-anak supaya dia tahu yang dilakukan itu harus tepat, harus sesuai. Pastilah harus dukungan orang tua ini terus-menerus dilakukan, bimbingannya juga dilakukan. Nah, kemudian ada juga ketika jelang istirahat diperdengarkan hafalan surat akhir juz amma atau juz 30, surat panjang. Ini semata-mata supaya siswa kita itu tamatannya itu sudah bisa membaca atau hafal pada juz 30. Ini Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya pastilah aturan-aturan yang sudah bisa dilakukan di SMK Muhammadiyah yang selama ini sudah dilakukan, terutama pada pembayaran atau infak sekolah setiap bulan, itu Bapak Ibu melakukan pembayarannya itu sebelum tanggal 10. Itu memang yang harus dilakukan. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui, saya yakin dari SD, SMP itu sudah seperti itu ya. Jadi pembayaran sekolah itu dilakukan sebelum tanggal 10. Kemudian yang kelas 1 khusus pembayaran ini melalui transfer ya Bapak Ibu. Jadi pembayarannya melalui bank. Yang kelas 1 ini kan mungkin kemarin juga sudah ya pas pendaftaran PPDB itu sudah melakukan proses lewatnya bank. Tetapi kemudian ketika masuk sekolah SPP-nya menjadi berbeda ya, virtual akunnya pasti nanti akan mendapatkan dan Bapak Ibu bisa melakukan pembayaran lewat bank muamalat. Bisa datang langsung ke bank muamalat atau Bapak Ibu bisa transfer gitu ya, karena semua siswa sudah mendapatkan virtual account atau untuk bukti membayar ya di bank. Nah, kemudian setiap melakukan tes kok menang sih? Kok orang suaranya? Suaranya
Menghubungi wali kelas. Apa kesulitannya itu nanti dengan komunikasi dengan wali kelas. Seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Ini kartu pembayaran dengan virtual account. Ya, itu misalkan Zulkifli dengan nomor virtual account 75 sekian-sekian. Program keahliannya TP, misalkan dia angkatan 2018 dan sebagainya. Ini kartu yang sudah diberikan kepada siswa. Kemudian untuk prosedurnya Bapak Ibu, mohon maaf ini yang kelas 2, 3 ya, yang sudah mendapatkan, ini saya ke yang kelas 1, kelas 10. Prosedur pembayaran SPP online itu langsung ke bank muamalat atau transfer, tadi sudah saya katakan ya, dari bank lain itu bisa. Nah, jika kebagian atau ketika kesulitan Bapak Ibu bisa ke sekolah, ini kesulitannya apa, nanti bisa biar kami bantu dari sekolah. Dan itu semua sudah dibagikan ke siswa. Saya kira kelas 1 kemarin juga sudah ya, sudah mendapatkan dan sudah memulai melakukan pembayaran lewat virtual account ke bank muamalat. Kemudian Bapak Ibu, kunjungan industri. Nah, ini kemarin kan kelas 1 itu sudah melakukan pembayaran lewat langsung PPDB, yaitu ada pembayaran khusus untuk kunjungan industri. Tapi mohon maaf, ternyata pelaksanaannya tidak bisa kami lakukan karena ada beberapa pertimbangan pastilah Bapak Ibu. Kita tidak boleh mengadakan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di sekolah aja tidak bisa, apalagi kunjungan industri. Perusahaannya pun tidak mengizinkan. Jadi akhirnya kami tidak melakukan kunjungan industri. Tetapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir bahwa kunjungan industri ini kami akan carikan jalan keluarnya pastilah. Ya, nanti akan kami persiapkan bagaimana yang sudah membayar, bagaimana yang sudah menitipkan uang gitu ya ke sekolah. Bapak Ibu perlu risau, masih utuh uangnya, jadi tidak kemudian hilang. Nanti akan kami umumkan apa saja yang akan dilakukan ketika kunjungan industri ini tidak dilakukan. Misalkan ada gini, "Ulah, saya kan sudah membayar lunas," misalkan. Kok tidak ada, terus uangnya kemana? Masih ada. Ini masih proses, kami akan persiapkan bahwa uang ini bisa kembali dengan mungkin dibayarkan ke SPP atau seperti apa. Itu ya Bapak Ibu, oke. Nah, kemudian sekarang PKL atau praktek kerja industri untuk yang kelas 11 Bapak Ibu. Untuk yang kelas 11, pelaksanaan magang atau PKL itu dilakukan hanya 2 bulan. Kalau dulu ada 6 bulan dan bisa dilakukan di luar kota, sekarang karena kondisi pandemi ini kita hanya melakukan 2 bulan dan ini pun kita harus tidak harus bahwa PKL itu kita anaknya benar-benar magang di tempat PKL-nya, tetapi bisa dengan cara yang lain yang sekiranya itu adalah supaya menjaga kesehatan, tidak tertular oleh COVID. Jadi seperti itu. Mungkin Bapak Ibu kan gini terus, nek enggak PKL apa gitu. Ada beberapa yang kita lakukan yaitu dengan survei ke industri, atau mungkin kemudian kita berdiskusi tentang PKL ini atau apa. Jadi kami insya Allah akan persiapkan meskipun anak itu tidak PKL di tempat misalkan bengkel, tapi kami persiapkan dengan diganti dengan misalkan survei. Tetap ada pembimbingnya, tetap membuat laporan sehingga anak betul-betul tahu. Ada yang menyatakan gini loh, survei kan kudu wae ke bengkel. Kita tidak rombongan dan tidak standby di sana. Survei itu hanya butuh beberapa waktu dan tetap kita jaga protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker. Kemudian beda ya kalau praktek yang sesungguhnya itu kan full ya dari pagi, kalau situ bengkel sampai jam 4 berarti anak itu di situ sampai jam 4. Nah, ini kita menjaga supaya tidak terjadi apa-apa. Kita menggunakan yang namanya survei industri. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu perlu
memahami juga, perlu mengetahui juga bahwa di SMK Muhammadiyah pun kita ada beasiswa-beasiswa yang kita berikan kepada anak yang tidak hanya tidak mampu, tetapi anak yang prestasi juga kami perhitungkan. Prestasi di bidang olahraga, kemudian prestasi di bidang akademik, itu juga seperti itu. Nah, beasiswa-beasiswa yang ada di sekolah ini, yaitu ada yang namanya beasiswa lazismu. Beasiswa lazismu itu apa sih? Beasiswa yang untuk anak-anak yang tidak mampu, untuk anak-anak yang prestasi, itu lazismu juga mengeluarkan. Lazismu itu dari lembaga zakat Muhammadiyah. Itu biasanya memberikan setahun sekali 30 anak itu mendapatkan beasiswa, 1 anak 1 juta. Nah, ini caranya bagaimana? Caranya orang tua atau anak-anak ini harus memberikan persyaratan yang harus dilakukan apa ketika untuk mengajukan beasiswa. Tentunya persyaratan ini diajukan lewat BK. Guru BK-nya siapa? Kalau belum tahu ya pokoknya hadir aja ke tempat BK. Persyaratan untuk mendapatkan beasiswa itu apa gitu ya. Di antaranya ada SKTM, ada KK ya, kartu keluarga, ada KTP orang tua, ada surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Itu biasanya berbeda-beda ini. Kalau beasiswa PIP, beasiswa KIP dan sebagainya itu dengan aturan yang berbeda-beda. Jadi Bapak Ibu harus perlu menanyakan hal ini kepada guru BK sehingga nanti didaftarkan. Kalau memang betul-betul anak saya prestasi, saya daftar untuk prestasi. Oh, anak saya memang karena kondisi keuangan yang tidak mampu, mohon maaf bisa datang ke ruang BK untuk didaftarkan putra-putri. Dulu waktu PPDB sudah ketika yang kelas 10, tetapi tidak menutup kemungkinan ternyata dulu kelewat, misalkan lupa tidak memberikan syarat yang apa, misalkan kakaknya dulu lupa. Nah, mulai sekarang bisa dilengkapi. Tetapi Bapak Ibu juga perlu tahu bahwa beasiswa di sini kan jumlahnya terbatas. Jadi kami tidak bisa memberikan semua yang mengajukan karena pasti ada yang seperti ini. Saya mengajukan dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3 kok tidak dapat. Nah, itu karena kuota terbatas. Jadi tidak semua yang mengajukan itu bisa kami beri. Contohnya beasiswa yang ini, yang ke pemerintah USM, itu kami mengajukan semua dari orang tua yang sudah mengajukan, jumlahnya 220. Tetapi ketika keluar dari pemerintah itu keluarnya cuma 60 lah, itu bagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ya si sekolahan mengaku wis ngajukan kok rente. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Kami mengajukan semua yang sudah ada data itu semua, tetapi ternyata karena kuota kami hanya dapatkan dari 200 itu menjadi 60. Itulah Bapak Ibu ya. Jadi tidak kemudian sore ini kok ngajukan kok rente. Itu karena seperti itu. Nah, kemudian kami ada berikutnya selain lazismu tadi HIP itu dari pemerintah ya. Prestasi dari sekolah ada, kemudian BISMA. Bapak Ibu perlu ketahui BISMA itu apa? Itu beasiswa mandiri itu kami guru-guru SMK Muhammadiyah setiap bulan gajinya dipotong itu untuk membantu siswa-siswa kita yang tambah infak. Kemudian ditambah dari infak siswa kembali lagi untuk membantu siswa yang kurang mampu atau siswa yang misalkan ada yang tidak mampu, kemudian dia diterima di perguruan tinggi, untuk awalnya dia tidak bisa untuk biaya hidup, untuk apa, kami dari BISMA ini membantu meskipun tidak bisa penuh, tapi itulah yang kami lakukan dari sekolah ini. Jadi tetap beasiswa BISMA ini mohon untuk dukungannya, mungkin nanti kalau masuk tatap muka ada infak itu semata-mata hanya untuk membantu siswa mampu baca. Memang ternyata tidak bisa maksimal, tapi insya Allah lah ini masih berjalan, terutama yang dari guru karyawan itu gajinya dipotong itu untuk membantu siswa. Kemudian beasiswa kerjasama dengan Budi.
atau dengan bank. Alhamdulillah dari Bank Muamalat karena sudah kerjasama, tahun kemarin kita sudah dibantu 1 anak 1 juta, itu dibantu 60 anak 60 juta. Kemudian dalam 3 tahun itu berlanjut bantuan itu datang, tapi dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, tapi urut itu ya, jadi sampai lulus itu alhamdulillah dari Bank Muamalat sudah diberikan langsung. Kemudian kalau untuk kejuaraan kita juga memberikan reward ya bagi siswa yang juara, baik itu juara tingkat kota maupun juara tingkat provinsi ataupun nasional, kita memberikan reward kepada siswa tersebut. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa diberikan untuk beasiswa-beasiswa dari SMK Muhammadiyah maupun dari pemerintah maupun dari bank ataupun dari jejaring ya, dari Dudi. Kemudian saya akan menginformasikan juga SMK Muhammadiyah itu adalah sekolah vokasi. Sekolah vokasi itu tentu kita punya jejaring, kita punya kerjasama dengan Dudi. Dudi itu apa sih? Dudi itu dunia industri, ya, dunia usaha dan dunia industri itu singkatannya seperti atau sekarang dengan Eduka, namanya Eduka ya. Jadi berubah-ubah tapi sebenarnya sama seperti itu. Nah, jadi dunia industri itu kita bekerja sama untuk bagaimana siswa kita supaya memahami tadi dari budaya-budaya yang ada dari sekolah itu, budaya kerja, budaya disiplin, seperti apa kita sudah terapkan. Sehingga ketika kita sudah kerjasama dengan dunia industri itu linknya pas, kemudian kurikulumnya juga. Nah, kami memang berupaya dengan industri itu tidak hanya sekedar MOU saja atau kerjasama, tapi bagaimana tamatan kita bisa tersalurkan di dunia industri tersebut, ya. Jadi bisa kurikulumnya sinkron, kemudian anaknya bisa magang, kemudian outputnya sekolah kita bisa diterima di sana, atau kerjasama untuk menguatkan pada saat proses pembelajaran guru-guru yang dari industri itu mengajar di SMK Muhammadiyah. Nah, kita masih proses menuju ke arah sana, sehingga yang dikatakan kerjasama dengan dunia industri itu benar-benar real dan nyata, dan sesuai kepada visi sekolah kita, insan mulia berkompeten. Kompeten itu kompeten yang sesungguhnya, karena sekolah vokasi berarti dia kompeten di bidangnya masing-masing. Karena kita kan ada 6 jurusan ya Bapak Ibu ya, berarti dari 6 jurusan ini semua pada bidangnya mempunyai kompetensi, tamatannya sesuai kompetensinya, itu harapan kami. Kemudian diterima dengan dunia industri, di sana pun industri menerima dengan baik karena sudah sesuai budayanya, industrinya sama, kemudian keahliannya, tamatan kita juga sudah diterima. Nah, itu arahnya seperti itu. Kerjasama yang sudah kita lakukan untuk kelas 10 biar Bapak Ibu paham, untuk jurusan listrik dan permesinan kita ini masih banyak sebenarnya, kita hanya ini aja lah poin-poin yang sudah, yang betul-betul yang perusahaan yang besar gitu ya. Jadi permesinan dengan listrik kita bekerjasama dengan Hitachi. Kemudian kalau TPSM itu kita bekerjasamanya dengan industri Honda ya, dengan Honda. Kemudian Astra Honda motor ya. Kemudian kalau RPL ya, rekayasa perangkat lunak atau komputer, kita bekerja sama dengan Evercross. Kemudian kalau TKRO dan body, kalau TKRO itu dengan Suzuki. Masih banyak lagi yang lainnya ya. Ini ada Suzuki, kalau body itu ada Axio Nobel, kemudian ada Siken gitu. Siken itu Axio Nobel ya. Terus ada juga dengan Mercedes-Benz atau yang lain atau yang lainnya ya. Jadi masih banyak yang lain, ini hanya contoh-contoh saja, tapi sebenarnya kami tetap berupaya untuk bisa berkembang kepada eduka yang lebih luas, dan memang insya Allah kerjasama yang dibangun lebih dikuatkan dan bisa menghasilkan real yang nyata ya, yang nyata, supaya anak-anak kita dari kekuatan ini, dari sekolah ingin berupaya untuk ke industrinya bagus, anak-anak kita itu tamatannya pun akan tersalurkan dengan baik. Cuman perlu diperhatikan juga bahwa kita tidak harus ke dunia industri, karena kita BMW ya, bisa bekerja, bisa melanjutkan, dan bisa wirausaha. Jadi Bapak Ibu tidak kemudian
anakku harus kuliah kok sudah ini ya, tidak seperti itu. Kami mendampingi semuanya, tiga-tiganya. Kalau anak mau kuliah ya kita dampingi. Kalau anak itu mau bekerja ya kita arahkan, karena kami juga ada PKK, gitu ya. Jadi kita arahkan anak-anak ini mau kemana, mau bekerja atau mau melanjutkan, insya Allah kami untuk mempersiapkan semuanya. Okay? Nah, tadi yang sudah saya katakan ya, BMB bekerja, melanjutkan atau wirausaha. Tentunya kita persiapkan betul-betul. Ketika mau melanjutkan, ya pastilah kita siapkan sampai kepada pendaftaran ya SNPTN, dia mau mendaftar ke swasta, mau misalkan milih yang bidik misi, mau seperti apa, kami sudah persiapkan. Kami bantu secara penuh anak-anak ini, karena kami ada timnya yang mendampingi untuk pendaftaran sampai kepada jurusan yang akan dipilih dan sebagainya, kami mendampingi. Kemudian kalau tadi saya katakan yang mau bekerja juga seperti itu, kami ada BKK yang mendampingi anak-anak kita sebelum lulus kelas 3 ataupun alumni bahkan ya. Jadi alumni yang masih belum bekerja atau apa, dia dapat informasinya dari BKK. Kami ada grupnya, kemudian ada WA grupnya untuk khusus BKK, sehingga di situ ketika ada peluang-peluang kerja kami bisa men-sharekan. Nah, tergantung ini bagaimana putra-putri penjenengan aktif tidak mengikutinya. Kalau aktif, insya Allah tidak ada kata-kata anakku lulusan STM Muhammadiyah kok nganggur. Ya. Dan bagaimana anak ini Bapak Ibu perhatikan keinginannya apa. Kalau keinginannya berwirausaha, monggo Bapak Ibu juga ikut mendukung dari rumah. Dia potensinya apa? Kalau dia mau berjualan, bagus, enggak apa-apa. Silahkan. Sekarang tidak menutup kemungkinan. Jadi jangan mengatakan gengsi, dodolan angkringan. Justru dari angkringan itu ketika kita mengelolanya dengan bagus, bisa di-online-kan. Ya, sekarang kan memang lewatnya online ya, itu bisa menjadi tumbuh kembang wirausaha yang sukses. Jadi jangan merasa bahwa angkringan itu jualan yang ecek-ecek atau apa. Tapi kalau kemasannya bagus, bisa sampai online, itu menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. Itu Bapak Ibu. Nah, kemudian sedikitlah gitu ya, nanti ketika Bapak Ibu perlu tahu bahwa kami ujiannya nanti sudah tidak ujian nasional lagi, tetapi diganti dengan asesmen kompetensi minimal dan survei, ya, survei karakter. Nah, apa itu AKM itu? AKM itu berbeda dengan ujian nasional. AKM atau asesmen kompetensi ini diujikan hanya 2 hari, kemudian ditambah dengan survei karakter. Ini dalam soal-soal itu nanti akan terlihat, karena soalnya ini pada soal bukan seperti soal-soal ujian yang lalu. Soal di sini itu pada isiannya atau pada soalnya itu hanya terdiri dari numerisasi dan literasi. Jadi bagaimana anak ini mempunyai mindset di dalam otak membaca literasi, membaca soal, membaca dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Kemudian dia juga di dalam soal itu ada numerisasi atau penghitungan. Jadi saya kasih misalkan contoh seperti ini Bapak Ibu. Ada bacaan panjang, padahal ini pembelajarannya bisa mendapatkan semua. Ada pembelajaran untuk menghitungnya, ada pembelajaran untuk bahasa Indonesianya. Contoh, ada sebuah warung gitu ya, jadi bahasa AKM itu panjang banget gitu, tapi anak-anak harus berlatih untuk membaca ya atau literasi. Makanya karena kalau dalam soal-soal ini memang membaca. Contohnya gini, di warung A setiap hari menjual makanan, ada tempe, ada tahu, ada macam-macam masakan. Nah, kemudian dengan harga, ada harga sekian, ada harga 50, ada harga 500, ada harga 1000. Nah, itu bagian literasi dan numerisasi, karena ada angka-angka, ada bacaan. Itu namanya ujian untuk AKM, Bapak Ibu. Ini yang saya sederhana saja. Jadi dari situ. Nah, kemudian survei karakternya. Survei karakternya menunjukkan seperti ini, Bapak Ibu. Ketika makan, anak-anak itu membayar, seharusnya dia mengambil tempe 2, harganya 500-an, berarti 1000. Ternyata anak itu membayarnya hanya 500.
Kemudian nanti dari jawaban itu ada beberapa yang menyatakan saya membayarnya cuma 500 karena penjualnya tidak lihat saya. Nah, itu namanya survei karakter. Itu contoh. Nanti akan terlihat anak ini mempunyai karakter yang seperti apa. Itu adalah ujian yang nantinya akan dilakukan. Tetapi ini masih belum, tapi saya perlu menyampaikan ini karena ujiannya itu bisa dilakukan di kelas 2 dan kelas 3. Jadi awal dan akhir. Di kelas 2 itu sudah mulai, akar ayat dan survei karakter, dan kelas 3 akan dilanjut. Itu Bapak Ibu ya yang perlu saya sampaikan, dan ini Bapak Ibu perlu pahami. Kemudian ada lagi yang namanya uji kompetensi sertifikasi keahlian dari BNSP atau dikatakan LSP1. Ini apa sih tujuannya sebenarnya? Ini supaya anak-anak SMK Muhammadiyah itu punya sertifikat atau keahlian. Jadi semua jurusan ini, semua jurusan di SMK Muhammadiyah sudah ikut dalam uji kompetensi sertifikasi. Jadi dia kalau sudah dapat sertifikat itu berarti dia kompetensinya sudah sesuai, sudah tepat. Kalau dia belum bisa, semua dapat sertifikat, tapi sertifikat itu tidak berupa nilai, tapi berupa nilai, bukan berupa nilai. Kalau sertifikat kompetensi itu kompeten atau tidak kompeten gitu ya. Kalau tidak kompeten berarti kan memang dia belum menyelesaikan dengan bagus kompetensi yang ada di jurusan yang dia pilih di SMK Muhammadiyah. Jadi itulah sertifikat dari LSP. Itu berarti ada nilai plusnya. Ketika dia sudah mengantongi sertifikat seperti itu, dia dinyatakan kompeten. Jadi upayakan Bapak Ibu untuk bisa mendampingi putra-putri penjenengan bahwa sebenarnya arah tujuan sekolah itu adalah supaya anak-anak yang dititipkan atau amanah yang dititipkan oleh Bapak Ibu itu bisa kami kelola dengan output atau lulusannya adalah lulusan yang berkualitas. Ketika dia mendapatkan kuliah, mendapatkan perguruan tinggi, ya perguruan tinggi yang diminati, yang memang disukai, gitu ya, tidak menutup kemungkinan itu baik negeri ataupun swasta. Tetapi kalau memang ternyata Bapak Ibu menginginkan di negeri, ya mulailah dari kelas 1 itu mendampingi betul-betul putra-putrinya untuk bisa besok bisa menempati pada posisi SNPTN dan diterima di sekolah perguruan tinggi negeri yang diharapkan. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk jika kita memang sekolah vokasi, sekolah yang memang harus menampilkan outputnya untuk wirausaha, kami ada program pembelajaran PKK yang mendampingi anak-anak ini supaya mampu untuk berwirausaha atau mampu menjadi tidak harus jadi pekerja, jadi buruh, tetapi dia bisa wirausaha. Wirausaha yang dilakukan sekarang banyak caranya. Sekarang melalui online, ya, melalui digital marketing dan sebagainya. Itulah cara-cara yang bisa dilakukan oleh anak-anak kita, tidak terpaku kepada harus menanyakan terus modalnya gimana. Dulu kalau saya nanya kamu bisa wirausaha, pasti yang ditanya modalnya tidak ada Bu, padahal tidak perlu seperti itu. Kita bisa melakukan cara-cara lewat online, tidak harus punya modal, tetapi kita dengan cara-cara lainnya bisa kita lakukan. Bapak Ibu, alhamdulillah Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan sosialisasi dengan kami. Tentunya sepertinya saya juga tidak bisa puas ya dengan melakukan lewat virtual seperti ini ya. Kami mohon maaf karena keterbatasan yang ada, tetapi saya berupaya banget bahwa sosialisasi ini bisa memberikan manfaat yang banyak kepada Bapak Ibu, dan kami bertanggung jawab penuh atas amanah yang Bapak Ibu berikan kepada kami, menitipkan anak-anak kepada kami. Kami pun tidak akan berhasil, tidak akan sukses tanpa dukungan Bapak Ibu. Jadi kami butuh sinergi. Bapak Ibu harus mendukung apa yang dilakukan oleh sekolah. Jadi biar sinergi berjalan dengan baik. Ketika kami saat ini melakukan PJJ, mohon saya kuatkan kembali Bapak Ibu harus mendukung anak-anak putra-putri penjenengan, dikuatkan kembali. Karena
saya prihatin sekali kalau terus-menerus seperti ini. Saya yakin putra-putri penjenengan juga tidak mendapatkan apa-apa. Kami guru di sini juga sedih gitu ya, prihatin karena ilmunya tidak kan, terutama bukan ilmu saja tetapi attitude atau akhlak yang biasanya kami dengung-dengungkan ketika kami tatap muka. Meskipun kami lewat virtual bisa, tapi beda. Kalau di sekolah ketika anak-anak seperti apa, kami langsung bisa menegurnya, kami langsung bisa memberikan nasihat, kami langsung memberikan bimbingan. Tapi ketika terbatas yang seperti ini, itulah yang sampai disiplin, kemudian doa-doa yang setiap hari kami bimbing kultum menjadi tidak ada. Inilah yang sangat memprihatinkan sekali. Jadi kami mohon betul-betul dukungan dari Bapak Ibu untuk sinergi dengan kami mendampingi putra-putri sehingga menjadi sukses untuk pembelajaran jarak jauh ini. Kemudian tidak lupa juga untuk bimbingan karakternya atau bimbingan akhlaknya. Bapak Ibu, saya mohon betul-betul untuk mendampingi supaya anak-anak kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Jadi itulah yang bisa kami sampaikan. Jadi kami sangat-sangat mohon dukungan dari Bapak Ibu. Kalau sekarang ini lagi kesulitan PJJ, jangan menyerah Bapak Ibu, jangan kemudian kita kalah, kita lemah, kemudian kita tidur. Tapi kita bergerak untuk bisa mencapai PJJ ini keberhasilan ke arah yang lebih bagus dan bisa berhasil mendampingi anak-anak untuk akhlaknya Bapak Ibu, terutama sholat 5 waktu itu harus terus diberikan atau dipantau terus oleh orang tua, seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi ini. Saya berharap banyak Bapak Ibu selalu memberikan dukungan kepada putra-putri meskipun Bapak Ibu merasa aku kok abot ya dengan anak-anak karena saya bukan guru, saya harus bekerja, saya harus ini. Itulah memang tanggung jawab sebagai orang tua yang harus membimbing putra-putrinya supaya putra-putrinya menjadi anak yang soleh dan solehah dan bisa berhasil dalam kehidupan sehari-hari dan bisa ke depannya tercapai apa yang diinginkan atau dicita-citakan. Bapak Ibu yang saya hormati, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon Bapak Ibu ketika memang tidak bisa tatap muka, tidak bisa melakukan aktivitas yang banyak seperti kemarin, Bapak Ibu masih tetap bisa berkonsultasi dengan kami. Bapak Ibu bisa melalui WA, Bapak Ibu juga bisa berkunjung ke sekolah karena tapi terbatas gitu ya, jadi tidak bisa banyak. Monggo bisa bergantian ketika mau ada kesulitan apa di PJJ, kesulitan apa lagi itu bisa dikonsultasikan ke kami atau berdiskusi dengan kami sehingga nanti membawa hasil yang terbaik bagi anak-anak. Seperti itu yang kami inginkan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kami ucapkan kepada kepala sekolah yang telah memberikan sosialisasi. Alhamdulillah sosialisasi program kerja sekolah ini diikuti oleh 89 orang tua wali siswa. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu yang berpartisipasi mengikuti sosialisasi ini. Bagi bapak ibu yang belum bisa mengikuti sosialisasi ini, nanti kami akan share link untuk bisa mengikuti tayangan ulang atau rekaman dari sosialisasi ini melalui WA Group di kelas masing-masing. Baik Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui chat di Google Meet. Ada sekitar 6 pertanyaan yang bisa kami sampaikan. 3 diantaranya senada soal pertanyaannya dan yang 3 lainnya adalah permasalahan yang berbeda. Baik, kami akan bacakan pertanyaan dari orang tua wali yang sudah masuk untuk mendapatkan jawaban dari pihak sekolah. Yang pertama yaitu untuk proses pembelajaran apakah tiap hari? Kemudian yang kedua, ada tugas dan wajib dikumpulkan apa tidak? Yang ketiga, apa tugas untuk siswa setiap harinya? Kemudian yang beda masalah, yaitu untuk kelas 2 ini, masalah magang bagaimana? Kapan? Kemudian
untuk kelas 3, bagaimana praktek untuk siswa kelas 3. Dan yang terakhir, kapan pelaksanaan uji LSP B1 ini dilaksanakan. Monggo Ibu Kepala Sekolah untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wali kelas, wali murid yang sudah bertanya melalui chat. Monggo Ibu. Terima kasih yang sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Bismillah, saya menjawabnya. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik, dengan terbuka, dan dengan senang hati tentunya. Yang pertama, sekolah itu dilaksanakan setiap hari. Tadi sudah saya sampaikan, yaitu dari jam 7 sampai jam 12.30. Ini perlu Bapak Ibu ketahui, jadi kita ada jadwalnya yang sudah di-share-kan ke siswa. Setiap hari ada pembelajaran, kecuali hari libur ya, Sabtu Ahad. Jadi kita 5 hari itu pendampingan full, yaitu pembelajaran jarak jauh. Nah kemudian untuk tugas-tugas, pasti setiap guru masing-masing mempunyai cara variasi yang berbeda. Ada yang dikumpulkan lewat via WA. Kalau yang kesulitan, barangkali mungkin ada yang disetorkan lewat paper, itu tergantung bisa 2 hari atau 1 hari itu, kalau lewat WA 1 hari, jadi itu tergantung kepada guru masing-masing pembelajaran. Jadi Bapak Ibu perlu ditanyakan kepada siswanya, kepada putra-putri panjenengan, itu kesulitannya apa? Misalkan, kesulitannya ini, masuk gurunya setiap hari memberikan tugas gitu ya, tugas terus ini terus gimana gitu. Nah itu mohon Bapak Ibu bisa menyampaikan, kan Bapak Ibu punya grup wali kelas, Bapak Ibu bisa sampaikan seperti apa kesulitan-kesulitan itu. Jadi nanti kita, kalau Bapak Ibu nggak menyampaikan seperti itu, kami tidak tahu gitu ya, kesulitan yang terjadi sama putra-putri panjenengan itu seperti apa, kami nggak paham. Maka harus dikomunikasikan. Komunikasi yang tepat adalah ke wali kelas. Nah nanti kan ketika wali kelas itu tidak bisa menjawab dengan bagus atau seperti apa, Bapak Ibu bisa kok datang ke sekolah menemui kami ya, ke sekolah. Jadi sekiranya kok jawabannya mungkin kurang pas atau seperti apa, karena memang kalau kontak lewat WA kadang-kadang apa pertanyaannya jawabannya menjadi tidak sesuai gitu ya, atau menjadi kok kurang pas gitu loh jawabannya, atau pas menemukan dilalah kondisi wali kelas mungkin karena namanya manusia ya, kadang-kadang kestabilan emosinya tidak pas atau masih mengalami kendala, ada persoalan, meskipun itu tidak boleh ya, tetapi bisa terjadi karena manusia ya, bisa terjadi jawabnya tidak sesuai atau seperti apa. Nah, ini mohon Bapak Ibu bisa ketika tidak puas seperti itu, mohon bisa ke sekolah langsung, bisa komunikasi ketika mengalami kesulitan-kesulitan seperti itu. Apa sajalah, monggo, itu bisa disampaikan kepada kami sehingga kami bisa menyelesaikan, membantu persoalan-persoalan seperti itu. Nah, nggih Bapak Ibu. Kemudian praktek siswa kelas 2. Ini juga dilakukan ketika kita sudah ada aba-aba. Sekiranya zonanya kok sudah mulai bisa hijau, itu ya kami akan melakukannya secepatnya. Jadi sesuai di kelas 2. Tetapi ketika kita ada warning, merah merengangah atau bahkan menjadi hitam, ya kami menjaga keselamatan, kesehatan anak-anak supaya tidak terjangkit virus dan kita memutus mata rantai itu ya kita menggunakan dengan cara survei industri. Jadi tidak magang berapa bulan di situ tidak, tetapi kita melalui dan didampingi juga oleh pembimbing. Jadi tidak kemudian kita ngecolke sendiri, itu tidak, mereka juga harus melaporkan, kemudian didampingi oleh pembimbing masing-masing. Kemudian kapan LSP? Nah, LSP itu kita kan tergantung kepada BNSP, Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa kita mengadakan sendiri. Kita menunggu, oh ini ternyata BNSP atau Indonesia ini sudah bisa melaksanakan kegiatan uji kompetensi LSP. Ya udah kita ngikutin. Tapi kalau BNSP-nya belum mengumumkan, belum ada surat ke sekolah dan sebagainya untuk kita melaksanakan uji kompetensi, kita tidak bisa melakukan sendiri Bapak Ibu. Jadi seperti itulah kondisi. Jadi bukan sekolah yang menyelenggarakan, tetapi itu ada dari BNSP atau dari pusat. Nah itu tentunya berhubungan dengan ini.
dengan pemerintah itu sekarang seperti apa. Ketika memang itu boleh dilaksanakan, ya kami mengikuti saja. Kami akan melaksanakan. Tapi kalau belum, berarti kita ya tidak bisa melaksanakan. Mungkin seperti itu ya, Bapak Ibu, tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan ke kami. Terus ada lagi satu pertanyaan ini, bagaimana praktek untuk kelas 3? Praktek semuanya, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau memungkinkan di sekolah bisa tatap muka, itu kami akan mengutamakan praktek. 1, perlu diingat Bapak Ibu, karena sekolah ini adalah sekolah kejuruan atau sekolah vokasi. Jamnya saja banyak di praktek, karena anaknya tamatannya harus terampil, harus menguasai kompetensinya. Maka kami tentunya akan melakukan, kalau kita melihat perkembangan di Kota Pekalongan ini sudah mulai baik, sudah mulai menurun, maka kami akan membuka. Yang pertama kami buka adalah praktek. Jadi tidak hanya kelas 3 ya, kelas 1, kelas 2 maupun kelas 3. Jadi saya juga mohon dukungan ini Bapak Ibu. Ketika kami membuka kemudian menutup, Bapak Ibu perlu memahami itu ya. Bukan kami main-main, tapi kami sesungguhnya sangat prihatin sekali dengan kondisi seperti ini. Jadi Bapak Ibu jangan kaget ketika nanti buka kembali, kemudian kita tutup kembali, itu semata-mata karena kami melindungi semuanya warga SMK, melindungi untuk biar sehat, kita tidak. Nah, itu seperti itu ya. Mungkin nggak ada lagi pertanyaan yang lain. Oh gitu, Bu Nur Aini meminta nomor mungkin wali kelasnya. Itu kelas berapa Bapak? Bu Nur Aini. Monggo Bu Nur Aini nanti bisa chat itu jenengan kelasnya apa nanti wali kelasnya atau guru yang penjenengan menginginkan itu nanti kami sampaikan. Monggo Bu Nur Aini, nanti kelasnya anaknya kelas berapa, nanti biar kami sampaikan. Insya Allah kayaknya sudah semua ini, wali kelas itu sudah ini semua Ibu. Mungkin putra Ibu belum menyampaikan atau seperti apa ini? Oh, monggo, ini Ibu Nur Aini, siapa ini? Oh, gimana Ibu? Iya. Bentar. Mic-nya dinyalakan Ibu. Mic-nya dinyalakan. Iya sudah. Ibu mic-nya belum nyala. Halo. Ibu pakai HP-nya? Pakai headset. Ini udah belum Bu? Ya, sudah masuk Bu. Gimana Ibu? Kan gini maksud saya kan yang saya tahu kan ya di grup WA itu hanya wali kelas dan orang tua wali. Apa ada kalau misalkan grup WA itu khusus untuk seluruh pembimbing yang mengajar sama wali kelas maksud saya. Maksudnya Ibu menghendaki semua guru pembelajaran, ngaten nggih? Guru yang mengajar. Oh, gitu. Iya. Nah, sebenarnya ngaten Ibu. Nanti Ibu terlalu banyak. Jadi ngaten, Ibu kan sudah ada grup wali kelas nggih. Nah, nanti ketika Ibu mengalami ada kendala dengan misalkan matematika, ngaten nggih, guru matematika, Ibu melalui wali kelasnya. Bu, ini anak saya kesulitan di pembelajaran matematika, saya mohon minta nomornya guru matematika, saged ke wali kelas. Minta ke wali kelas supaya bisa kontak, misalkan kok ini kesulitan untuk misalkan tugasnya, misalkan seperti itu saged. Jadi nanti lewatnya tetap wali kelas. Seperti itu, Ibu. Jadi supaya lebih lebih efektif. Soalnya kan anak kalau ditanya, Bu, anak sinyalnya hilang Bu suara. Iya Bu, soalnya kan anak kalau ditanya bilangnya waktu. Iya.
Soalnya anak kalau ditanya bilangnya ngerti, cuman akunya sendiri kayak kurang ser karena kan aku juga nggak mendampingin dari pagi sampai siang. Jadi ya mungkin begitu caranya satu-satunya ya minta nomor ke wali murid ke wali kelas ya. Oh iya Bu, jadi itu kesulitan-kesulitan yang terjadi ketika kita pembelajaran PJJ ya Bu. Itu beberapa memang ada yang seperti itu. Nah, kalau memang Ibu menghendaki nomor HP daripada guru-guru yang melakukan pembelajaran di hari itu atau guru semua yang mengajar, boleh. Jadi nanti bisa Ibu tetap kontak dengan wali kelas ya, untuk bisa menyampaikan mohon untuk guru-guru yang mengajar kepada putra penjenengan untuk minta nomor kontaknya. Ini supaya mungkin kalau ada kesulitan Ibu bisa langsung ya, maksudnya bisa langsung dengan guru yang bersangkutan untuk pada saat pembelajaran ya, pemantauannya. Ya, monggo. Nanti insya Allah kami juga akan menginformasikan ke wali kelas untuk menyampaikan sekiranya orang tua butuh nomor HP dari guru, itu bisa disampaikan. Ya, terima kasih Bu Nuraini. Iya, sama-sama. Oke. Terima kasih Bu Nuraini. Ini selanjutnya ada yang menanyakan tentang uang kunjungan industri. Tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu, ini mungkin masuknya terlambat ya. Kunjungan industri uangnya masih utuh Bapak Ibu. Jadi ada yang menanyakan, saya kan sudah lunas. Insya Allah masih utuh. Jadi nanti bisa ini masih proses, bisa untuk pembayaran SPP atau untuk apa. Jadi ini masih saya cek dulu identifikasi mana-mana yang sudah lunas, mana yang belum. Tentunya masih ada uang. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir uangnya kemana nih, uang tidak ada kunjungan industri kok ke sekolah. Insya Allah masih ada. Jadi kami itu uang KI itu khusus pada pos khusus, tidak kami gabung di sekolah. Insya Allah masih utuh. Jadi nanti penyelesaiannya adalah kami masih persiapkan uangnya itu bisa dibayarkan ke SPP atau apa. Jadi nanti insya Allah kami transparansi itu ada dan uangnya masih utuh. Sampun, ada lagi? Mungkin monggo kalau ada yang lagi mau ditanyakan, mumpung kita masih ada waktu, silakan. Bisa lewat chat juga. Baik, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru wali, Bapak Ibu wali murid dari siswa kelas 1, 2, dan 3. Sedikit saya memberikan gambaran untuk masalah uang kunjungan industri. Insya Allah dalam waktu dekat akan kami berikan laporan penggunaan dana kunjungan industri. Ceritanya begini Bapak Ibu sekalian, kunjungan industri yang sedianya akan dilakukan 1 bulan sebelumnya, ya, yang rencananya bulan April, kemudian Maret kena ada COVID. Waktu itu semua bus sudah kami DP, kemudian penginapan sudah kami kontak dan sudah kami DP, dan restoran juga sudah kami DP. Nanti akan kami berikan informasi lewat pemberitahuan resmi dari kepala sekolah lewat surat. Dari uang yang sudah dibayarkan sejumlah Rp750.000 itu akan kami kurangi untuk biaya operasional karena sudah kita sudah melakukan DP, kemudian sudah membeli souvenir untuk anak-anak dan lain-lain. Nanti menunggu keputusan dari rapat dengan wali kelas dan manajemen sekolah terkait dengan berapa besarnya yang akan dikurangi. Nanti informasi selanjutnya akan kami informasikan lewat kertas resmi, kemudian hasil dari penggunaan uang itu akan segera kami transfer kembali, bila mana itu akan digunakan sebagai SPP, akan kami masukkan secara otomatis ke SPP anak-anak. Dimohon kesabarannya, dalam minggu ini insya Allah surat itu akan segera terbit ke jenengan, kemudian
bisa dimanfaatkan untuk pembayaran SPP atau yang lain. Jadi begitu ya Bapak Ibu sekalian yang bisa saya tambahkan untuk informasi selanjutnya. Baik, mengingat waktu sudah habis, sudah jam 10 lebih 10 menit. Mohon maaf ini lebih 10 menit informasi ini kami sampaikan dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh wali siswa yang sudah mengikuti dan gabung di web meeting SMK Muhammadiyah Pekalongan dalam rangka sosialisasi program kerja sekolah. Kemudian bagi yang belum mengikuti, nanti link untuk bisa mengikuti siaran ulang lewat YouTube akan kami segera informasikan di grup WA masing-masing wali kelas. Demikian informasi dan sosialisasi program sekolah tahun 2020-2021. Mudah-mudahan bisa menjembatani hubungan komunikasi antara sekolah dengan orang tua dan insya Allah pandemi ini akan segera berakhir. Dan menunggu nanti tanggal 16 kebijakan dari Dinas Pendidikan akan seperti apa, ataukah kita bisa membuka KBM tatap muka atau bagaimana, informasi akan kami lanjutkan setidaknya sehari sebelum tanggal 16 akan kami susulkan lewat WA Group masing-masing wali kelas. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf bila mana dalam penyampaian kami tidak pas atau kurang waktunya karena terbatas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tok. Ibu. Aman tak, Tok?